China mengklaim berhasil mengepung Taiwan lewat latihan militer gabungan berupa serangan presisi dan blokade di Fujian, Provinsi China, yang terdekat dengan Taiwan pada bulan April tahun lalu. Walaupun dianggap sebagai tindakan kolusi oleh Amerika Serikat, tapi faktanya, memang saat ini China patut sombong karena memang mereka memiliki hingga 500 hulu ledak nuklir dan 300 rudal antar benua dengan daya jangkauan maksimum 13.000 bahkan hingga 15.000 km yang membuat Amerika Serikat ketar-ketir. Mereka bahkan memiliki cabang militer khusus roket yaitu PLARF. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana kekuatan angkatan roket China ini. Pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat alias People's Liberation Army Rocket Force yang disingkat PLARF adalah salah satu dari 5 cabang Tentara Pembebasan Rakyat PLA. Selain itu, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan pendukung strategis. Kemampuan China yang berkembang menjadi salah satu negara dengan kekuatan nuklir diperhitungkan di dunia berawal dari upaya pengembangan senjata nuklir pada akhir 1950-an dengan bantuan Uni Soviet. Meskipun belakangan terjadi perpecahan dengan Uni Soviet pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, China tetap berkomitmen untuk melanjutkan program senjata nuklirnya. Pada 1960-an, China mencapai kemajuan besar dengan uji coba sukses bom atom, rudal nuklir, dan bom hidrogen. Pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat pun dibentuk dan mulai aktif sejak 1 Juli 1966. Meskipun revolusi kebudayaan mengakibatkan perlambatan, namun program senjata nuklir terus berlanjut pada tahun 1970-an dengan pengembangan rudal jarak menengah dan jarak panjang. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1980, China berhasil meluncurkan rudal balistik antar benua ICBM Dongfeng yang menunjukkan kemampuan mereka untuk mencapai target di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Selain itu, China juga mengembangkan kapal selam berawak dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Dan sejak saat itu, mereka terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kredibilitas mereka. PLARF kini memiliki kekuatan pencegahan yang kredibel dengan unsur darat, laut, dan udara, serta berkomitmen pada kebijakan no first use, namun siap untuk melakukan serangan balasan jika terjadi serangan nuklir terhadap China. Pasukan ini terdiri dari sekitar 120.000 personil dan diatur dengan sistematis ke dalam 9 pangkalan, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam menjaga kekuatan dan kesiapan militer negara. Dari pangkalan 61 hingga pangkalan 69. 6 pangkalan pertama, yaitu pangkalan 61 hingga 66, mewakili kekuatan operasional utama yang tersebar ke berbagai wilayah strategis di Tiongkok. Mereka berfungsi sebagai tulang punggung dalam menjaga keamanan dan kestabilan di front-front yang mendasar. Sedangkan 3 pangkalan lainnya, yaitu pangkalan 67 hingga 69, memiliki peran penting dalam mendukung misi PLARF secara keseluruhan. Mulai dari memberikan dukungan krusial dalam hal logistik, perawatan, dan dukungan teknis untuk memastikan kesiapan keseluruhan pasukan. Dengan susunan yang terorganisir dengan baik ini, PLARF dapat beroperasi secara efisien di berbagai lingkungan strategis, menghadapi tantangan yang muncul dengan cepat, dan menjaga kekuatan nuklir Tiongkok dalam posisi yang kuat dan siap untuk bertindak jika diperlukan. Menurut perkiraan Amerika Serikat, PLARF memiliki sekitar 3.150 rudal dengan berbagai variasi dan jenis. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah rudal balistik dan jelajah konvensional yang diperkirakan mencapai sekitar 2.500 unit. Mulai dari kendaraan luncur hypersonic atau HGVs berupa DFZF. Kemudian rudal balistik antar benua atau ICBM berupa Dongfeng 41, Dongfeng 31, Dongfeng 5, dan Dongfeng 4. Yang paling canggih dan tercanggih adalah Dongfeng 41 atau CSS-X20 dengan jangkauan lebih dari 15.000 km. Menjadikannya rudal dengan jarak tempuh terpanjang di China
sehingga dianggap sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Rudal generasi keempat dan terbaru dari seri Dongfeng ini diperkenalkan secara resmi pada tanggal 1 Oktober 2019 pada Parade Militer Hari Nasional Cina ke-70. Dengan dimensi yang mengesankan, rudal ini memiliki massa sekitar 80.000 kg dan panjang sekitar 22 meter, serta diameter sekitar 2,25 meter. Dilengkapi dengan Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle atau MIRV, Dongfeng 41 dapat membawa 8 hingga 10 hulu ledak yang masing-masing memiliki kekuatan mencapai 150 kiloton hingga 250 kiloton. Ditenagai oleh roket berbahan bakar padat 3 tahap, Dongfeng 41 memiliki kecepatan yang luar biasa, mencapai Mach 25. Menjadikannya salah satu rudal dengan kecepatan maksimum tertinggi di dunia. Sistemnya mengandalkan teknologi inersia dengan kemungkinan dukungan dari pembaruan luar biasa dan satelit Beidou. Meskipun memiliki dimensi yang besar, ketepatannya tetap impresif dengan tingkat akurasi sekitar 100 meter CEP. Serta dapat diluncurkan dari berbagai platform, baik itu dari silo maupun dari peluncur Elector Transporter Mobile yang dapat dipasang di darat atau di atas rel. Artinya, dapat dipindah-pindah sehingga membuatnya sulit diserang. Mereka juga dilengkapi dengan rudal balistik jarak menengah atau IRBM berupa Dongfeng 26. Pertama kali diperkenalkan di tahun 2016, rudal ini diperkirakan memiliki berat antara 1.200 hingga 1.800 kg. Dapat dilengkapi dengan senjata termonuklir atau konvensional sesuai dengan kebutuhan misi. Menggunakan mesin roket berbahan bakar padat, rudal ini memiliki jangkauan operasional sekitar 5.000 km yang membuatnya cocok untuk berbagai skenario operasional. Dalam hal akurasi, rudal ini memiliki ketepatan sekitar 100 meter CEP yang menunjukkan kemampuannya untuk mencapai sasaran dengan presisi yang tinggi. Diluncurkan dari peluncur seluler, rudal ini dapat dengan cepat diposisikan dan diluncurkan ke target yang ditentukan, memberikan fleksibilitas dalam operasi militer. Dan kalau meledak, Pulau Guam, pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik pun bisa ikut hancur. Lalu rudal balistik jarak menengah atau MRBM berupa Dongfeng 21 yang juga dikenal dengan CSS-5 adalah rudal balistik jarak menengah yang mulai beroperasi pada tahun 1991. Meskipun demikian, pengembangan rudal ini telah dimulai sejak akhir tahun 1960-an. Namun, baru diuji coba pada tahun 1985 sebelum akhirnya diresmikan untuk beroperasi di tahun 1991. Dengan panjang sekitar 10,7 meter dan diameter 1,4 meter, Dongfeng 21 menonjol dengan ukuran yang lebih kecil daripada generasi-generasi sebelumnya. Meskipun demikian, mesinnya mampu membawa muatan hingga 600 kg dengan hulu ledak yang lebih kuat. Rudal ini memiliki jangkauan jelajah sekitar 2.150 km, memberikan fleksibilitas dalam operasi militer dan memberikan kekuatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan strategis Cina dalam menjaga keamanan nasionalnya. Selain itu, untuk kategori jarak menengah, mereka memiliki Dongfeng 17 dan Dongfeng 16. Dongfeng 17 memiliki kecepatan yang mencapai level hypersonic. Para analis militer yakin bahwa rudal ini mampu menembus berbagai sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan NATO. Penggunaan rudal ini dalam latihan militer besar-besaran yang diselenggarakan oleh China sebagai tanggapan terhadap kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan di tanggal 2 Agustus 2022. Peluncuran Dongfeng 17 telah meningkatkan kewaspadaan tinggi di sistem pertahanan udara Taiwan. Sebab rudal ini diluncurkan dari Pingtung yang hanya berjarak 125 km dari Taiwan, Provinsi Fujian, yang menambah kekhawatiran terutama karena rudal tersebut diarahkan langsung ke arah Pulau Formosa. Pengamatan dari citra radar menunjukkan bahwa rudal ini berhasil melewati wilayah Taiwan tanpa berhasil diintercept dan akhirnya jatuh ke laut. Keberhasilan peluncuran Dongfeng 17 ini memberikan catatan penting dalam sejarah Tiongkok dalam menunjukkan kemampuan militer mereka
di hadapan dunia. Sedangkan untuk rudal balistik jarak pendek atau SRBM, mereka menggunakan Dongfeng 15, Dongfeng 12 atau M20, Dongfeng 11 atau M11, dan B611. Dongfeng 15 yang paling terkenal sebab pernah dipasarkan untuk tujuan ekspor, namun karena dianggap melanggar ketentuan dalam rezim kontrol teknologi rudal, sehingga saat ini belum ada Dongfeng 15 yang diekspor ke negara lain. Sekitar 300 hingga 350 rudal Dongfeng 15 saat ini beroperasi dengan pasukan roket PLA. Dongfeng 15 ini menggunakan bahan bakar padat satu tahap, memiliki jangkauan sekitar 600 km dan dapat membawa muatan seberat 500 kg. Pada saat krisis di Selat Taiwan antara tahun 1995 dan 1996, Angkatan Darat Pembebasan Rakyat pernah meluncurkan 6 unit Dongfeng 15 di sekitar wilayah Taiwan untuk menunjukkan kapabilitas rudal tersebut. Plus, pasukan roket Cina memiliki rudal jelajah berupa CJ-10. Untuk kendaraan pengangkutnya, mereka mengandalkan truk traktor militer berupa Hanyang HY-4260 dan Hanyang HY-4330. Dan 9 macam peluncur rudal bergerak atau kendaraan transporter erector launcher yang jumlahnya dirahasiakan namun diperkirakan mencapai puluhan. 4 di antaranya berjenis TA-580, TAS-5380, TA-5450, TAS-5450, dan WS-2300. Saking majunya rudal Cina, Arab Saudi sampai memilih mengalokasikan dana untuk membeli punya Cina dibandingkan mantan sekutunya Amerika Serikat. Ini bukti bahwa rudal Cina memang benar-benar patut diperhitungkan. Walaupun beberapa negara masih mempertanyakan kualitasnya sebab memang belum pernah teruji di medan perang.